Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pengurus Yayasan As-Sanabil Banjarmasin, kami mengucapkan selamat berpuasa tahun 1447 Hijriah. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa qala sallallahu alaihi wasallam: "Man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Para pemirsa As-Sanabil TV di mana saya berada, tentu dalam suasana kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rangka ibadah puasa dan menjelang berbuka, kembali menyapa agar menambah nilai-nilai kebaikan ibadah kita hari ini dengan tazkirah, dengan peringatan bahwasanya kita sudah berada di akhir-akhir Ramadan. Penggalan akhir, yakni 10 hari terakhir merupakan puncak. Kalau melihat praktik Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, justru mereka meningkatkan Ramadan ini, bukan tambah berkurang. Berbeda dengan kita kebagian sekarang ya. Ada istilah bahasa singgungan buat kita. Itu praktik Ramadan kita ini seperti ekor tikus atau buntut tikus, mengecil ke ujung. Mana buktinya? Biasanya awal Ramadan itu penuh, masjid penuh, sampai pelataran masjid, sampai halaman masjid penuh. Tapi di penghujung Ramadan justru semakin kurang. Hanya tinggal beberapa sab depan saja lagi. Ini sesuatu hal yang justru menyelisihi sunnah dan praktek salafus saleh terhadap Ramadan. Justru dalam riwayat, Nabi itu di akhir Ramadan full di masjid. Makanya ada ibadah yang namanya i'tikaf ya. Kita mencoba mencari pembicaraan tentang i'tikaf itu ya, bab dan pasal mana beradanya. Ternyata dia terletak dalam Kitabus Shiyam. I'tikaf yang dimaksud itu terkait dengan Ramadan, dengan ibadah puasanya. Kapan i'tikafnya itu? Di akhir Ramadan. Nabi dirawajatkan ketika memasuki malam 21 Ramadan, beliau berada di masjid sampai menjelang Idul Fitri. Bahkan Sayyidatuna Aisyah sendiri melayani Nabi, membersih tubuh Nabi. Itu Nabi sedang dalam berbaring di masjid dan beliau dari jendela untuk merapikan rambut Nabi. Betapa Nabi itu memperkuat ibadah dan berada di masjid di akhir-akhir Ramadan. Itu praktek Nabi ya, dan juga dengan para sahabat salafus saleh, yang mereka justru puncak Ramadan itu ada pada akhir-akhir, yang di situ juga terkenal ada satu malam yang dikenal dengan malam Qadar.
malam kemuliaan yang nilainya itu ibadah seseorang yang dilaksanakan yang bertemu dengan malam qadar itu sama dengan 1000 bulan. Coba hitung ya. 1000 bulan itu berapa? Sekitar 83 tahun sekian bulan. Insya Allah ya, kebanyakan umur kita tidak mencapai usia itu. Tidak mencapai usia 80-an. Kalau toh ada juga sangat minim. Namun, seseorang yang bertemu malam qadar dalam keadaan ibadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf, itu nilainya sama dengan beribadah 80 tahun lebih. Subhanallah. Ini keutamaan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bisa meraih nilai-nilai yang besar, yang tinggi di sisi Allah dengan penuh keimanan dan percaya bahwa malam qadar itu ada. Dan dia ada dalam Al-Quran ya. Surah itu terdapat setelah ayat tentang Iqra, tentang ayat pertama Al-Quran turun, itu adalah surah Al-Alaq. Lalu berlanjut setelah itu urutannya adalah surah Al-Qadar, cerita tentang turunnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam dan para malaikat lainnya turun di malam itu. Apa yang mereka sebar? Salam, kesejahteraan. Bukankah umat ini ingin selamat? Bangun rumah, selamatan. Mantenan, selamatan. Doa selamat. Kematian, selamatan. Kan gitu. Untuk apa? Untuk selamat. Padahal untuk selamat, selain kita berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada fasilitas. Fasilitas yang bisa menghantarkan manusia selamat itu adalah doa malaikat Jibril dan malaikat lainnya pada malam qadar itu. Maka hendaklah kita hari itu hadir, datang. Dari kapan? Dari sejak awal malam sampai menjelang fajar. Ketika itulah malaikat Jibril bersama malaikat lainnya menyampaikan salam kesejahteraan untuk kepada siapa yang ketika itu hadir, datang bersama-sama. Sebab kehadiran, kebersamaan itu akan mendapatkan nilai-nilai yang akan dijanjikan. Sekedar contoh, ketika selamatan biasanya disediakan makanan. Siapa yang dapat makanan? Mereka yang datang selamatan itu. Mereka ikut doa, maka dibagikanlah sajian dan makanan-makanan itu. Nah, maka hadirlah di hari-hari ketika Allah janjikan ada malam kemuliaan itu, sehingga kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Perkuat, pergiat ibadah dan ketaatan, dan harinya itu Allah rahasiakan supaya kita bisa memfungsikan Ramadan secara maksimal. Kalaulah diberitahu misalnya hanya malam itu saja, yang lainnya orang bebas. Nah, kenapa itu dirahasiakan? Kapan? Malam 29 kah? Malam 27 kah? Malam 21 kah? Wallahu alam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak aktivitas ibadah di malam-malam tersebut full selama menjelang akhir itu. Semoga dengan tazkirah ini mengingatkan kepada kita untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai Ramadan hingga puncaknya, karena puncak Ramadan adalah di akhir. Kalau dalam istilah perlombaan, mereka yang ikut final itulah yang mereka berharap mendapatkan juara. Namun kalau tereliminasi dalam putaran pertama, putaran kedua, tidak ada harapan nilai-nilai juara itu. Kalau ingin juara, ambillah kesempatan akhir untuk bisa permainan sampai final. Insya Allah kita mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kami dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.